Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu malam tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memulai kebiasaan yang baik kita. Dan tekad kita, akad kita ketika kita mulai pengajian Ikram ini, maka insya Allah kita mengaji sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita semua menambah keilmuan kita di setiap Rabu malam ini. Insya Allah ada beberapa kitab yang kita akan kaji. Ada Aqidatul Awam, kemudian ada Tafsir Jalalain, ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Nurul Yakin, kemudian ada kitab Ihya Ulumuddin, semua kitab-kitab dari kalangan ulama yang mu'tabar, yang insya Allah akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan benar, lebih jelas, lebih detail tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini insya Allah menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ini yang ngaji boleh nggak maju ke depan ini? Rasanya kok nggak terlalu jauh ini. Baik. Yang di YouTube alhamdulillah kita juga mengadakannya secara hibrid. Ada yang offline di Kantor Magnet Rezeki Center, dan ada yang online di Magnet Rezeki TV. Insya Allah kita akan lakukan budaya ini namanya juga bagus Ikram. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam dan Ikram ini asal kata dari arti bahasa Arab apa Ustaz? Memuliakan. Mulia dan memuliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mau sapa-sapa dulu ini yang dari suaranya minim katanya suaranya kecil Oh alhamdulillah suara sudah jelas Dari mana saja ini dari Karawang hadir, Masya Allah. Dari Garut Rika Indriani hadir, alhamdulillah kemudian dari Kota Serang Miss Misriah Masya Allah. Kemudian dari Surabaya Umi Nahdah Umi Nahdah dari Surabaya juga ikut hadir alhamdulillah. Cikarang alhamdulillah Ulfa Sofia kemudian Ode 1000 Ikram itu memuliakan, Masya Allah. Baik, malam ini sebagaimana majelis-majelis yang mulia kita akan buka dengan fadilah Fadilah atau keutamaan. Apa keutamaan kita berilmu? Apa keutamaan kita ngaji? Apa keutamaan para ulama? Apa keutamaan para guru? Bagaimana posisinya guru di hadapan muridnya? Bagaimana posisi murid di hadapan gurunya? Dan bagaimana kita berakad
berazam ya, berniat ya untuk belajar sampai batas mana ya. Nah, nanti kita akan bahas di kitab ya Ihya Ulumuddin ya untuk menjadi pembuka dari kajian Ikram kita kali ini. Banyak yang tanya ke saya, Pak Nasrullah ya, Pak Ustadz Nasrullah, ada kajiannya setiap kapan ya? Saya bilang saya udah berhenti kajian ya. Dulu saya punya kajian di Masjid Al Barokah ya, setiap hari ya, apa waktu itu ya, setiap hari. Kemudian ya seminggu sekali juga ya. Kemudian karena saya fokuskan pada training, akhirnya majelisnya ditutup dulu. Majelisnya ditutup dulu, fokus training ya, keliling Indonesia ya, sampai 70 angkatan pada saat itu camp. Alhamdulillah Allah kasih libur ya, dengan adanya COVID-19 ya. Nah, setelah COVID-19 mulai lagi ya pada nanya, Ustadz kita mau memperdalam ilmu magnet rezeki ini. Sebenarnya ilmu magnet rezeki ini kan ilmunya Islam juga ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui pendekatan rezeki. Dan alhamdulillah banyak yang selesai ya. Banyak yang selesai persoalannya dengan menggunakan ilmu magnet rezeki. Nah, setelah itu kita dalami, apalagi di spiritual matter itu ada ya -8 sampai +8 ya. +6 ini ikram ya. +6 ini ikram ya. Memuliakan dan membahagiakan orang lain. +6 pengabdian. Tapi bukan hanya sekedar di situ ya, +6 harus ditambahkan menjadi +7 ya, menjadi +8 ya. Dan kajian-kajian dari +1, +2, +3, +4 dan seterusnya sampai +8 itulah yang akan menjadi pengayaan di Ikram ini ya. Jadi insya Allah kita akan membahas kitab-kitab yang mu'tabar ya. Kita akan membahas, nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan ya. Nanti mudah-mudahan sekarang kita mulai saja majelisnya ya, dengan ya tadi sudah kita baca sama-sama Al-Fatihah. Saya mau ngajak kita ya untuk solawat magnet rezeki dulu, boleh ya? Adik-adik bisa, anak-anak semua bisa mengikuti ya. Ya, kita sama-sama ya bersolawat magnet rezeki ya. Cuma nggak panjang-panjang ya, cuma 2 syair aja. Sampai bijahi tohar rasul, balik ke la ilaha illallah al malikul hakul mubin, selesai kita bahas ya kitab ya. Dan insya Allah kita kajiannya mulai dari maghrib berjamaah ya, kemudian setelah itu ya kajian sampai isya. Mungkin mohon izin isyanya agak kita mundurkan sedikit ya, bagi teman-teman yang di daerah yang lagi nonton live bisa di pause dulu ya, sholat isya dulu ya, jangan ngikutin kita ya, karena bisa diulang. Kalau di sini nggak bisa diulang ya, nggak bisa di stop. Yang di sini kita panjangkan sedikit ya kajiannya, baru setelah itu mungkin sekitar 20 menit baru kita sholat isya dan makan-makan ya. Ini udah siap belum Ustaz makan-makannya? Siap ya, insya Allah. Kebuli ya. Pokoknya ya, setiap Rabu malam kita makan-makan ya, setiap Rabu malam ya, Rabu malam makan-makan. Habis makan-makan selesai ya, kita pulang ya. Jadi nggak lama kajiannya, cuma dari maghrib ke isya kita makan-makan. Yang mau konsultasi dan seterusnya silahkan nanti ya, yang di YouTube ya bisa datang ya ke acara ya Ikram secara offline ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah
Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin bijahi Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li, amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala nabi. Berikutnya, mari sama-sama kita bacakan kitab, ya, kitab yang sekarang kita buka. Tadi sebelumnya ada kitab Aqidatul Awam, ya, kemudian Riyadhus Shalihin yang tadi kita membuka di awal, tapi nampaknya sebagai bagian dari adab kita, ilmu, agar kita mengetahui betul-betul bagaimana posisi ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji, dan sumber yang menurut saya paling baik adalah dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Salah satunya, ya, semua kitab pasti bagus, ya, tapi yang sekarang ini kita mau ngambil sumber dari salah satu kitab yang paling mu'tabar, ya, di kalangan umat Islam, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ya. Dan kita masuk ke bab tentang, ya, Fadilatul Ilmi. Kepada Ustadz Ali Murtado dipersilakan untuk membacakan kitabnya, Ustadz. Baik, siap Ustadz. Kita di kitab Ihya Ulumuddin sudah tampil kan? Mas Farhad, halaman 11. Babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum wa syawahiduhu minan naqli wal aql. Fadilatul ilm syawahiduha minal qur'ani qawluhu azza wa jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, maka meninggikan siapa? Allah alladzina, orang-orang, amanu yang beriman, minkum di antara kalian, walladzina dan orang-orang, utul ilma yang diberikan ilmu, darajat dengan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Baca. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain, lanjutan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar, hal apakah yastawi, sama? Allah bertanya, gitu. Hal yastawil, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama alladzina, orang-orang, ya'lamun, orang-orang yang mengerti, tahu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 9. Dan keutamaan di antara ulama adalah, cukup dulu, Ustaz. Nanti bisa tolong dikasih tahu halamannya berapa, Ustaz? Ya, kayaknya yang di sini 11. Agak berbeda. Kita bahas, ya, tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Murtada langsung, ya, Fadilatul Ilm, keutamaan ilmu dan belajar. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ya, Al-Mujadilah ayat yang ke, ya, 11, ya.
11 tuh. 11. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di sini ya, berarti orang-orang yang dapat ilmu, orang-orang yang punya iman ditambah ilmu. Di sini ada syaratnya, yarfa'illahu alladhina amanu, ya. Walladzina utul ilma. Ya, jadi ada keterangan di situ orang yang berilmu setelah fondasinya iman. Ada orang yang berilmu tapi fondasinya bukan iman, fondasinya duit. Ada fondasinya duit, ya. Belajar S1 supaya kerjanya digaji gede, ya. Belajar profesi supaya ya dapat jabatan. Nah, ini fondasinya duit ini. Makanya ayatnya jelas sekali, yarfa'illahu alladhina amanu ya minkum wa amilus walladzina utul ilma, ini mati handphone anaknya. Walladzina utul ilma darajat, ya. Nah, jadi fondasinya iman dulu, ya, maka kemudian setelah itu ditambah ilmu, maka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa derajatnya? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan para ulama itu memiliki derajat sebanyak 700 tingkatan derajat dibandingkan dengan orang beriman yang biasa. Jadi ini orang beriman, ya, ini orang yang berilmu. Berapa derajat? 700 derajat. Jadi ini ulama, ya, ini ulama, ya. Makanya kita melihat ulama ini, masya Allah, ya, melihat ulama ini harus dengan pandangan yang sangat tinggi dan mulia. Bagaimana kalau kita ngelihat presiden, ya? Ya, kita ngelihat presiden, masya Allah, mulia sekali rasanya. Sementara ulama kedudukannya 700 derajat dibandingkan dengan orang biasa. Ya, makanya kenapa ya kalau ada orang yang cium tangan bolak-balik biasa aja. Ya, memang begitu karena saking mulianya, saking tingginya. Dan 1 derajat, jadi kan 700 derajat. Dari 1 derajat ke derajat yang lain, dari derajat 1 ke derajat 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, setiap 1 derajat ini 500 tahun perjalanan. Allah, ya. Nah, itu dia. Jadi derajat yang ditinggikan di sisi Allah ini, masya Allah, sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana jarak di antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, makanya yuk sama-sama kita, ya, posisi ikram ini kita untuk memuliakan ilmu setinggi itu, ya. Nah, yang kita tidak ingin juga, ya, di sini wah Ustadz Ali nanti minta dimuliakan 700 kali lipat dibanding di bawah, ya. Sekarang sih cuma, ya, posisinya tinggian sedikit, ya, 30 cm, ya. Bukan juga, tapi yang kita ingin ikram di sini adalah ikram ilmu, ikram ulama. Para ulama yang menulis kitab ini derajatnya itu masya Allah. Jadi ketika antum menerima ini sekarang ini, ya, menerima kitab ini seperti menerima masya Allah gitu, ya. Ini saya menerima kitab dari, ya, dari manusia yang sangat agung, yaitu Imam Ghazali, ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih mulia, orang tua atau guru? Coba tanya, jawab dulu nih, ya. Mana lebih mulia, orang tua atau guru? Orang tua, ya. Guru. Mana lebih mulia, orang tua? Orang tua, ya. Sama guru? Guru, ya. Siapa yang jawab guru? Angkat tangan, ya. Siapa yang jawab orang tua? Siapa yang ditanya apa aja nggak jawab? Ya. Jawaban yang betul adalah yang lebih mulia di antara orang tua dengan guru adalah guru. Ya. Orang tua menurut buku ini, ya, menurut Imam Ghazali, orang tua itu menghantarkan ke dunia.
Orang tua itu menghantarkan ke dunia, sementara guru menghantarkan ke surga. Ada nggak orang tua yang cuma sekedar ngelahirin? Ada? Ya, ada. Ya. Habis itu dibuang di tong sampah, ada? Masa yang begini lebih mulia daripada guru? Ya, enggak ya. Jadi ridhonya ya Allah, ridallah birridal walidain. Ya, ridho Allah berdasarkan ridho orang tua. Betul sekali. Kalau ini saja Allah ridho, kalau ridho orang tua, lalu bagaimana ridhonya guru? Maka ridhonya guru melebihi ridhonya orang tua. Ya, karena orang tua hanya nganterin ke dunia, sementara guru menghantarkan ke surga. Itu dia derajatnya, ya, derajatnya guru. Makanya masya Allah, ya, kita harus sangat memuliakan guru, lebih di atas, ya, di atas orang tua. Tapi ada nggak orang tua yang ngajar bagus kepada anak? Ada. Orang tua yang membimbing anaknya dengan baik? Ada. Orang tua yang ngasih pelajaran yang baik pada anak? Ada. Orang tua yang ngasih biaya pendidikan, ngasihin pesantren yang baik kepada anak? Ada. Maka orang tua ini derajatnya orang tua plus guru. Ya. Orang tua plus guru. Ya. Jadi ada orang tua biasa yang cuma nganterin ke dunia, ada guru yang menghantarkan ke surga, dan derajat di atasnya orang tua yang berfungsi sebagai guru bagi anak-anaknya. Nah makanya sekarang ya, ini orang tua mau nggak jadi guru sekaligus ya? Mau? Kalau kita mau, maka perlu yang namanya ilmu. Ya, ada orang tua yang ya cuma ya nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma numpang lewat. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Ya. Nah, sekarang ini kita insya Allah datang ke sini, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Makanya ditambahkan lagi dalam surat, ya. Mana nih ya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, ada nggak, sama nggak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, masya Allah. Lanjut Ustaz. Tentunya tidak sama ya. Yang lebih mulia adalah orang yang punya ilmu. Baik. Dan Imam Ghazali menyebutkan beberapa ayat yang lain Ustaz, di antara ketapan ahli ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya yakhsya, takut Allah kepada Allah. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah? Min ibadi, dari hamba-hambanya, al ulama, yaitu para ulama. Semakin tinggi keilmuannya maka semakin takut Allah. Watilka, dan di ayat selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 3, watilkal amsalu nadribuha linnas. Watilka, dan itu al-amsal, contoh-contoh atau perumpamaan, nadribuha, kami berikan, linnasi, kepada manusia. Wama yaqiluha, dan tidak bisa memahaminya illa, kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, ya. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka cirinya ulama, jadi kita juga, wah ini ulama ini, jangan-jangan ini ya, yang ini baru nih ya. Ulama sama baru ya. Nah ini ulama nih, ini baru ini ya. Yang mana yang ulama itu? Ya, apakah yang disebut sebagai kiai haji? Apakah yang disebut sebagai habib? Ya, apakah yang disebut sebagai ya syahid? Apakah yang disebut sebagai ya maulana dan seterusnya? Gelar-gelar yang ada di depannya itu adalah satu alat bantu dari manusia. Oh, ini kiai. Setelah itu, ya, kita mencoba untuk mendalaminya. Maka kenapa dia disebut kiai? Masya Allah, ternyata betul. Beliau itu disebut kiai bukan karena ilmunya yang tinggi, tapi karena takutnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, ya, kalau ilmunya dipakai untuk berani kepada Allah, itu bukan ulama namanya. Kalau dia berilmu tapi merasa diri dia lebih hebat, itu bukan ulama. Maka ulama ini, ya, siapa yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dia yang ya disebut sebagai ulama. Maka jauhi orang-orang yang nggak takut sama dosa, jauhi. Jijik sejijik-jijiknya ya terhadap orang yang nggak takut sama dosa. Ya. Maka kalau kita punya temen, dia ngomong kayak gini, ya, wah, gue semalam minum bir, ya, enak banget bir itu ya, ya, itu dosa lo, apaan dosa, ya. Gue sih udah tahu dalilnya, nih dalilnya, gitu kan? Oh, dia tahu dalil, ya. Terus dia bilang gini, terus saya mabok apa salahnya? Nah, yang kayak gini itu langsung jauhi. Sebagaimana kita menjauh dari sarang singa, jauh sejauh-jauhnya. Ya, ada orang ya yang dia mau jadi wali kota misalnya, tapi dia bilang ya, saya tuh udah melakukan dosa ini, apa yang salah dari dosa saya? Ini harus tinggali sejauh-jauhnya seperti menjauh dari sarang singa. Maka derajatnya yang kita dekati itu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada yang takut sama hantu? Enggak ya? Hantu mah nggak usah ditakutin ya. Itu kan hantu itu kan cuma halusinasi. Yang kita perlu takut sama dosa. Yang makin banyak takutnya sama dosa, itulah yang harus kita jadikan guru. Udah tahu derajatnya ya, udah tahu cirinya ya dalam Al-Quran. Nah, kemudian dan perumpamaan itu kami buat ya untuk manusia di mana yang tidak memaafkan kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, kita lanjut Ustaz. Wa fi hadis Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Al ulama, para ulama itu warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Wa fi hadis akhar, afdalun nasi al mu'min. Afdalun nasi al mu'min, semulia-mulianya orang yang paling atau sebaik-baiknya manusia, al mu'min yang beriman, al alimul ladzi, al alim adalah orang berilmu, alladzi yang inihtija ilaihi, jika dia dibutuhkan nafa, maka dia bermanfaat. Inistughniya anhu, inistughniya, dan jika tidak dimanfaatkan atau tidak dibutuhkan anhu darinya, akhna nafsahu, maka dia cukup untuk dirinya sendiri. Setidaknya dua-duanya sama-sama bermanfaat. Dan dalam hadis yang lain, al-iman uryan, iman itu telanjang, walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah at-taqwa, wazinatuhu, dan perhiasannya ada al-haya'u, rasa malu, wa thamratuhu, dan buahnya adalah al-ilmu. Masya Allah, ini indah sekali Ustaz. Bisa sedikit dijelasin Ustaz? Gantian. Saya kira tukang baca aja Ustaz. Saya Ustaz. Ini nyiapin tembak langsung ini. Baik, di sini baginda Rasul menyampaikan poin besar afdalun nasil mu'min al-alim alladzi ilaihi nafa. Poin besar adalah tadi disampaikan Ustaz Nasrullah di plus 6, yaitu bagian ketika kita memuliakan orang lain gitu kan. Dan setidaknya orang yang berilmu itu memiliki kemuliaan untuk memberikan kemuliaan pada orang lain. Ada nilai kemanfaatan yang diberikan orang lain. Jikapun misalkan ilmunya tidak dimanfaatkan oleh orang lain, tidak mengisi kajian atau tidak mengajar, istughni anhu akhna nafsah, maka ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Misalkan seorang alim yang tahu tentang tata cara sholat gitu kan, setidaknya kalaupun tidak menjadi guru sholat, tapi tetap ketika beliau sholat akan manfaatkan ilmu itu. Dan ini hadis yang luar biasa, al-iman uryan, keimanan itu seperti orang yang iman itu telanjang, walibasu taqwa, dan pakaian yang menutupinya adalah ketakwaan, wazinatul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu, dan puncaknya buahnya adalah dari mana? Dari ilmu. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu itu barang-barangnya bermanfaat, sendiriannya bermanfaat. Ya, itu ilmu. Kalau harta, barang-barangnya rebutan, ya, sendiriannya ketakutan. Ya. Betul nggak? Itu harta tuh. Barang-barangnya rebutan. Ini derajat antara ilmu dengan harta. Ilmu ini barang-barangnya bermanfaat. Kalau kita barang-barang berdekatan dengan orang yang berilmu ini seperti berdekatan dengan tukang minyak wangi. Kita dapat wanginya, kita dapat ilmunya,
kita dapat barokahnya, kita dapat pemahamannya, ya. Sementara ketika seorang yang berilmu ini sendirian, maka ilmunya menjaga dia. Ilmunya menjaga dia. Misalnya dia udah belajar tentang ya menundukkan kepala. Kan ada ya pelajaran menundukkan kepala. Ada menundukkan kepala. Pelajaran menundukkan kepala dalam surat An-Nur ayat 31. Coba dibuka ya, surat An-Nur ayat 31. Ya. Surat An-Nur ayat 31. Nah, ini salah satu kontennya. Ini konten ilmu. Ya, ada Ustaz. 24 ayat 31. Ya. Satu lagi. Ya, ini 30. Oh, satu lagi. Yang atas 29 berarti. 21 30 berarti. 24 30. Ya. 24 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Kullil mu'minina, katakanlah kepada lelaki yang beriman, ya, hendaklah mereka menahan pandangannya. Yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang ini yang 30 untuk laki-laki, yang 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan seterusnya. Ya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini ilmu. Ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau orang yang beriman ini tahu ayat ini, maka barang-barangnya dia ngingetin. Ya, barang-barangnya dia mengingatkan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, matanya ditahan, ngelihat yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih mata, karena 80% dosa masuk lewat mata. Nah, pada saat dia sendirian cuma sama HP, anak santri alhamdulillah ya kejaga ini ya. Iya, alhamdulillah di pesantren ya. Pas pulang sebentar lagi nih ya. Nah, pas sendirian, pertanyaannya, apakah ilmunya menjaganya? Ataukah dia kalah dengan hawa nafsunya? Nah, jadi itu ukurannya. Tahu-tahu tiba-tiba ya scrolling ya, ngelihat TikTok gitu ya, terus menikmatinya. Nah, berarti ya orang ini udah nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang ini nggak takut sama Allah dalam urusan ini, mata ini ya.